Demi burung-burung yang terbang rendah, demi matahari yang bersinar terang, demi malam yang mengerlipkan bintang gemintang, Zulaiha sungguh kesal pada ketiga sahabatnya. Tadi dia sempat melirik wajah mereka dan mendapati wajah yang senang dan bahagia. Sungguh, percikan api cemburu mulai membakarnya. Dengan penuh bangga, rindu Dewi dan Intan memperlihatkan ramuan kecantikan yang mereka peroleh dari Yusuf. Berebutan mereka menghadap cermin, lalu memoles-moles ramuan tersebut di wajah, leher, dan lengan mereka. Sisa dari ramuan tersebut mereka simpan untuk mereka gunakan lagi ketika akan berangkat tidur. Tengoklah wajah Zulaiha. Zulaiha merasa bahwa perasaan aneh yang dimilikinya hanyalah merupakan perasaan yang sesaat saja sifatnya. Perasaan ini akan luruh bersama aliran waktu yang lenyap laksana embun pagi. Tetapi jiwa siapa yang sanggup mengenyahkan perasaan cinta? Jiwa siapa yang akan sanggup menolak tangan-tangan perkasa cinta? Zulaiha merasa tidak hanya dia yang terpesona dan takjub melihat Yusuf. Tidak pula hanya sahabat-sahabatnya itu. Tidak pula hanya gadis di Telaga Sari. Bahkan semesta bersenandung riang melihat Yusuf. Angin malam yang berhembus hangat memberikan sentuhannya di wajah Yusuf. Bintang berkelip menari-nari menemani Yusuf. Dan siang memberikan cahayanya untuk menambah cahaya di wajah Yusuf. Burung-burung berkicau demi Yusuf. Bunga-bunga bermekaran menambah keindahan Yusuf. Berkali-kali teman Zulaiha mengajak mendatangi rumah Yusuf. Berkali-kali pula Zulaiha menolak ajakan itu. Zulaiha berkata, "Sungguh memalukan kita datang ke rumah Yusuf. Itu bukan budaya kita sebagai seorang gadis terhadap seorang pemuda. Pikirkanlah, layakkah gadis-gadis kota seperti kita datang ke rumah pemuda desa seperti dia?" Tetapi, ketiga sahabat Zulaiha tidak peduli jika hal itu dianggap melawan budaya. Mereka telah memiliki alasan yang berbeda, yang menambahkan hasrat mereka pergi ke rumah Yusuf dan menatap wajahnya. Dengan alasan-alasan tersebut, ketiga gadis jelita itu berangkat meninggalkan Zulaiha yang tampak sibuk dengan tumpukan-tumpukan kertas di rumah kepala desa. Zulaiha bermuka masam. Sahabat-sahabatnya tidak mendengarkan perkataannya. Sesampainya di rumah Yusuf, ketiga gadis itu disambut dengan hangat. Di sampingnya Umar pun menyambut mereka. Yusuf terlihat canggung. Pipinya memerah. Dia merasa malu kedatangan gadis-gadis kota. Yusuf mengajak ketiga gadis itu masuk, tetapi ketiganya menolak. Mereka meminta untuk duduk di emperan rumah saja. "Bapak kemana, Yusuf?" tanya Dewi, salah seorang dari ketiga gadis itu. "Di ladang," jawab Yusuf pendek. "Kok duduknya di situ?" Goda rindu. Nama gadis yang satunya. Yusuf hanya tersenyum. Dia tidak tahu harus berkata apa. Rindu menoleh pada Dewi dan Intan, nama gadis yang satunya. Mereka bertiga tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dapat bertemu Yusuf, melihat wajahnya dan bercakap-cakap dengannya. "Zulaiha kok gak ikut?" Tiba-tiba Yusuf bertanya. Idih, mulai berani bertanya. Ketiga gadis itu lebih berani menggoda. Umar sendiri tertawa. Katanya, "Begitulah sahabatku, rasa malu sering membungkam mulutnya jika ia bertemu langsung dengan yang selalu terbayang di pelupuk matanya. Tetapi tatkala ia tidak ada di hadapannya, rindunya tidak sanggup untuk menyembunyikannya." "Bener nih mas?" tanya Rindu. "Umar bisa saja, jangan percaya apa yang baru saja dikatakannya," jawab Yusuf. "Bener juga gak apa-apa kok," imbuh Dewi. "Tuh kan," kata Umar,
Aku sudah bilang bahwa Yusuf dan Zulaiha itu hidup untuk dipersatukan. Bukan hanya aku kan yang mendukungmu. Bagaimana kalau kita tidak membicarakan masalah ini? Terlihat sekali bahwa Yusuf memang tidak suka membicarakan hal yang satu ini. Wajahnya terlihat masam dan tidak bisa menyembunyikan perasaan tidak senangnya. Ketiga gadis itu menyadari, dan Umar pun demikian. Yusuf menyesal telah berkata begitu. Dia mengira bahwa dia telah menyinggung perasaan ketiganya. Akhirnya dia berkata, "Oh iya, mau minum apa?" "Maaf, hanya ada air putih dan singkong rebus di dapur." Dewi berkata, "Gak usah repot-repot Yusuf." "Jadi gak acara kita?" tanya Umar. Kepada ketiga gadis itu Umar berkata, "Kalian mau ikut gak?" "Kemana?" tanya ketiganya hampir berbarengan. "Ke hutan." "Ngapain?" "Mencari dedaunan untuk pengobatan." "Pengobatan?" tanya tuh sama Yusuf. Dan Yusuf menjawab, "Alam telah mendidikku sebagai ahli pengobatan." Dia tahu jenis-jenis daun yang bisa digunakan untuk obat, seperti dedaunan untuk obat penurun panas, obat malaria, obat penawar bisa ular. Dia juga bisa meramu obat untuk penyakit kulit. "Ada satu lagi kelebihan sahabatku ini," kata Umar. "Dia bisa meramu dedaunan untuk mempercantik wajah dan menghaluskan kulit." "Benarkah?" tanya Rindu. "Tanya saja sendiri." Akhirnya mereka bersama-sama berangkat ke hutan. Betapa girang perasaan ketiga gadis itu dapat berjalan bersama-sama Yusuf. Takkan henti-hentinya mereka bertanya tentang ini dan itu kepada Yusuf. Rindu meminta kepada Yusuf membuatkan ramuan untuk wajahnya. Yusuf mengiyakan saja. Ketika pulang dari hutan, betapa riang wajah ketiga gadis itu. Yusuf membuatkan mereka ramuan kecantikan dari dedaunan. Mereka bersenandung sepanjang jalan, membuat penduduk yang melihat mereka tersenyum dan geleng-geleng kepala. Mereka ingin memamerkan apa yang mereka dapat pada Zulaiha. Mereka ingin memberitahu Zulaiha harus menyesal, sebab dia tidak mau ikut bersama mereka ke rumah Yusuf. Maka tatkala mereka dapati Zulaiha sedang berbaring membaca buku, mereka segera menggerumbungi Zulaiha. Rindu berkata, "Tahu gak apa yang aku bawa ini, Zulaiha?" "Apa?" tanya Zulaiha tak mau melepaskan tatapan matanya pada buku yang tengah ia baca. "Lihatlah bentar." "Apaan sih? Apa gak lihat aku sedang membaca?" jawab Zulaiha. "Idih, sejak kapan kamu suka membaca? Jangan bohong," kata Dewi. Demi burung-burung yang terbang rendah, demi matahari yang bersinar terang, demi malam yang mengerlipkan bintang gemintang, Zulaiha sungguh kesal pada ketiga sahabatnya. Tadi dia sempat melirik wajah mereka dan mendapati wajah yang senang dan bahagia. Sungguh, percikan api cemburu mulai membakarnya. Dengan penuh bangga, Rindu, Dewi, dan Intan memperlihatkan ramuan kecantikan yang mereka peroleh dari Yusuf. Berebutan mereka menghadap cermin, lalu memoles-moles ramuan tersebut di wajah, leher, dan lengan mereka. Sisa dari ramuan tersebut mereka simpan untuk mereka gunakan lagi ketika akan berangkat tidur. Tengoklah wajah Zulaiha. Sedari tadi kedua matanya tak mau lepas dari buku yang dibacanya. Walau sungguh, yang tampak di kedua matanya bukanlah huruf-huruf dalam buku itu, bukan kertas, bukan kata-katanya, bukan pula kalimatnya. Yang tampak di matanya adalah senyum Yusuf dan tatapannya di malam itu. Yang sedang mengusik pikirannya bukanlah isi dari buku yang tengah ia baca, melainkan wajah Yusuf dan sikapnya yang malu-malu itu. Ingin rasanya dia membanting buku yang ada di tangannya itu, atau melemparkannya ke wajah Intan dan Rindu. Ingin pula rasanya dia menginjak-injak ramuan kecantikan yang telah dibuat Yusuf untuk ketiga sahabatnya itu, dan melabrak Yusuf sambil berteriak,
Lelaki macam apa kau, Yusuf? Seharusnya ramuan itu kau berikan padaku, dan aku akan menerimanya dengan hatiku. Tega-teganya kau sakiti aku, dan kau lupakan aku. Bukankah aku Zulaiha, gadis tercantik di desa ini, yang seharusnya kau berikan pula ramuan itu dari tanganmu? Mengapa kau lupa untuk menitipkannya padaku? Kenapa? Dan teman-teman Zulaiha semakin asik berdebat, bersenda gurau. Mereka saling melemparkan senyum, saling berhayal seandainya mereka dapat menjadi kekasih Yusuf, dapat merasakan getaran jantung Yusuf. Mereka saling membayangkan bagaimana melalui hari-hari bersama Yusuf, melabuh malam dalam pelukan Yusuf. Demikianlah gadis kota. Kehidupan kota benar-benar membuat ketiga gadis itu lupa bahwa mereka adalah seorang gadis. Menjadi seorang gadis ibarat sekuntum mawar yang indah, wangi dan lembut. Jika orang mau mendekati, mencium dan memetik tangkainya, maka dia harus berhati-hati dengan durinya. Duri-duri itulah yang menjaga mawar agar tidak mudah untuk dipetik tangan-tangan manusia. Gadis-gadis yang tidak lagi menyadari dirinya laksana melati yang telah kehilangan duri-durinya. Melati ini terlepas dari tangkainya karena terpaan angin, lalu jatuh dan terinjak-injak. Kumbang-kumbang tidak sudi lagi untuk mendekatinya, apalagi saling berebut untuk bisa hinggap di tangkainya. Kaulah bentuk terindah dari